Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Bobi Saputra dari kelas 642F25. Dalam pertemuan ini, saya akan mempresentasikan sebuah program dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu tanpa kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan tempat berlindung. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, tapi untuk menekan atau bahkan mengurangi angka kemiskinan sangatlah sulit. Berikut adalah gambar-gambar di mana gambar pertama merupakan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Ternyata tidak sedikit penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari gabungan penduduk di perkotaan dan di pedesaan. Gambar kedua merupakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Gambar ketiga dan keempat merupakan gabungan di mana banyak penduduk yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan. Dan pendapatan di Indonesia tidak merata yang didapatkan dari hasil pekerjaannya. Dikarenakan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan pendidikan yang tinggi, sehingga kemakmuran penduduk tidak merata. Program penuntasan kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut adalah program penuntasan kemiskinan. Yang pertama ada rencana kerja pemerintah. Adalah perencanaan nasional yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua ada bantuan langsung tunai. Adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Yang ketiga, jaminan kesehatan masyarakat adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Yang keempat, program nasional pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. Materi selanjutnya adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, politisi, pegawai negeri, atau pihak manapun, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut secara tidak wajar dan ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan. Penyuapan merupakan jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Penyuapan tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, akan tetapi juga oleh korporasi untuk kepentingan korporasi dan tujuan lainnya. Dalam melakukan penyuapan, korporasi dapat saja diwakili oleh pengurus, karyawan, atau melalui perantara orang lain. Berikut adalah bahaya korupsi. Yang pertama, terhadap generasi muda. Jika korupsi sudah merajalela, efek pada jangka panjangnya adalah rusaknya generasi muda, karena akan tumbuh dengan pribadi antisosial dan akan menganggap bahwa korupsi adalah hal yang sudah biasa, bahkan budaya di negara ini.
Yang kedua, terhadap ekonomi. Korupsi sangat merusak perkembangan ekonomi karena banyak sekali perilaku penyuapan dan penggelapan. Tingkat investasi menurun, tingkat kemiskinan menjadi tinggi, dan meningkatnya utang negara. Yang ketiga, terhadap politik. Banyak pemimpin yang korupsi, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara. Penyuapan banyak terjadi pada lembaga politik sehingga hilangnya fungsi pemerintahan dan semakin lunak. Korupsi dalam kemasyarakatan telah merajalela dan menjadi santapan setiap hari. Jadi, berakibat masyarakat menjadi kacau hanya mementingkan diri sendiri. Konsep pemberantasan korupsi. Korupsi timbul dan berkembang sehingga pasif di suatu negara. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Berikut berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Berperan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Berperan sangat konsisten akan terus melakukan langkah perbaikan regulasi tata kelola kelembagaan kebijakan, diimbangi dengan pekerjaan yang efektif baik internal maupun eksternal, yang melibatkan partisipasi publik dan melibatkan keterbukaan informasi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi. Yang keempat, kerjasama internasional. Dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Hal ini karena korupsi dilakukan pula oleh perusahaan multinasional. Skema korupsi yang semakin kompleks, perlunya pemulihan aset, lintas batas, dan kolaborasi penggunaan teknologi baru. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.